Ini yang disebut dengan simbol kehidupan. Ini yang disebut dengan haya hagigiyah. Ini yang disebut dengan kehidupan hakiki, di mana kita bisa betul-betul cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasul Muhammad. Ketika itu Sayyidina Imam Anas bin Malik, ketika aku melihat baginda Rasulullah makan dengan seperti ini, mendekatkan piringnya, kemudian menaruh di mulut baginda Rasulullah yang mulia, ketika itu aku tidak pernah makan berjauhan dengan nampan. Mereka menganggap bahwa di sampingnya Sayyidina Rasulullah. Karena dahulu mereka mendengar azan Sayyidina Bilal, langsung didengar oleh telinganya baginda Rasulullah. Ada satu kerinduan untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Rabbi qaribun mujib. Di antara doa yang kita panjatkan dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa setelah sholat, doa ketika hujan, doa setelah hujan. Dan sekarang kita berada, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jauhkan kita dari keterbelengguan iblis dan maksiat, Allah jauhkan kita dari berbagai macam hal-hal yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala dan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang mahabbah, apa sih mahabbah? Mahabbah itu perasaan cinta. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ta'alluq. Ada satu ikatan yang tidak bisa putus. Mailun, ada satu kecenderungan yang untuk dia ikuti. La yajidul 'abdu fi qalbihi, yang tidak dijumpai oleh seorang hamba akan hatinya. Itu satu penolakan yang mau tidak mau dia jalankan lantaran ada rasa cinta. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan mereka orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Sangat asyaddu hubban lillah, sangat cinta kepada Allah. Bahkan di antara ucapan dari Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, saking perasaan cinta yang terdalam di dalam dirinya itu adalah Allah dan baginda Rasulullah. Kalau ketika beliau melihat sesuatu, yang beliau lihat adalah keagungan Allah. Setelah beliau melihat sesuatu, yang beliau lihat juga keagungan Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika itu usia beliau baru berusia 12 tahun. Di usia 12 tahunnya Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim Fakhrul Wujud itu sudah bisa melihat keagungan Allah kapan dan di mana saja. Karena di dalam hatinya itu mahabbah. Tadi diungkapkan dalam firman Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Allah berfirman, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kelak Allah Subhanahu wa taala bakal mendatangkan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka, yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah kepastian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bakal memberikan satu kaum nanti di mana Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seluruhnya betul-betul perasaan jati dirinya hanya kepada Allah dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amah. Cintai Allah, cintai Allah, karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kalian akan nikmat-nikmatnya. Siapa pemberi nikmat? Allah. Siapa pemberi sesuatu? Allah. Al-Mu'ti huwa Allah, Al-Mun'im huwa Allah, Al-Muhyi huwa Allah, Al-Mumit huwa Allah, Al-Majid huwa Allah,
Al-Quddus wallah War-Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang maha menyembuhkan, Dia maha mematikan, Dia yang maha hidup dan maha menghidupkan. Dia Allah yang maha kaya dan maha mengayakan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai Allah. Siapa yang pada hakikatnya memberikan kita? Tidak ada. Ketika manusia memberikan kita sesuatu bukan secara hakikat, secara izin yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi oleh fulan bin fulan, kita diberikan kesempatan oleh fulan bin fulan. Itu pemberian secara majazi. Pemberian secara hakiki itu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas kalau baginda Rasulullah bersabda, "Ahibbullah liman yaghdukum bihi min ni'ami wa ahibbuni bihubbillah." Cintai aku kata Rasulullah, lantaran aku cinta kepada Allah. Jadi orang yang memang betul-betul cinta mengikuti baginda Rasulullah, jalannya lewat baginda Rasulullah. Siapa orang cinta kepada Allah tidak lewat jalan baginda Rasulullah tidak disebut dengan mahabbah. Siapa yang disebut dengan mahabbah? Kecuali betul-betul dia mengikuti perjalanan baginda Nabi besar Muhammad, menelaah, memahami. Dan seorang muslim ketika menelaah sejarah Rasulullah, dia ada perasaan cinta, ada perasaan bergembira, ada perasaan syauq dan mushtaq kepada baginda Rasulullah, rindu kepada baginda Rasul Muhammad. Ketika disebut dengan sejarahnya baginda Rasul Muhammad, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, duduknya, berdirinya, aktivitas yang beliau lakukan, ada satu kerinduan untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak bakal bisa merasakan satu konsep rindu, satu konsep mahabbah dalam sabda baginda Rasulullah dalam hadis sahih. La yadhuqu halawatal iman. Tidak bisa. Man wajada fihinna, barang siapa yang menjumpai dalam kategori yang akan disebutkan nanti, kemudian wajada fihinna, yang dia bakal jumpai halawatal iman, yaitu manisnya iman. Dia bakal merasai manisnya iman. Di antaranya ada beberapa faktor. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihima min siwahuma. Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada yang lain. Allah dan Rasulullah lebih dia cintai daripada yang lain. Nah, kita lihat hakikat keagungan Allah, hakikat keagungan baginda Rasulullah. Ketika kita memahami itu semuanya, akan ada perasaan rasa sayang dan cinta kepada keduanya. Ini yang disebut dengan simbol kehidupan. Ini yang disebut dengan haya hagigiyah. Ini yang disebut dengan kehidupan hakiki, di mana kita bisa betul-betul cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang telah tadi diungkapkan lagi oleh baginda Rasulullah, wa hibbuni bihubbillah wa hibbu ahla baiti bihubbi. Cintai keluargaku dalam sabda Rasulullah, lantaran mereka cinta kepadaku, lantaran mereka cinta kepadaku. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat cinta apa? Tadi kita lihat betapa yang datang dari firman Allah dan hadis baginda Rasulullah dengan dalil-dalil secara mutlak. Hakikat cinta an yakunal muhib yuti'u, an yakunal muhib yuhibbu liman yuti'u. Orang yang cinta, dia betul-betul taat kepada yang dicintai. Al-muhibbu yuhibbu liman yuti'u. Seorang pecinta, dia bakal cinta kepada yang dia taati. Dia taat kepada Allah, dia cinta kepada Allah. Karena jalur ibadah tidak bakal bisa sampai kecuali cinta. Jalur kita mengikuti al-iqtida wal ihtida, mengikuti baginda Rasulullah, kemudian mendapatkan petunjuk dari baginda Rasulullah yang langsung dari Allah lewat tangannya baginda Rasulullah, lewat keberkahan baginda Rasulullah. Itu adalah al-mahabbah, rasa cinta. Kalau yang disebut dengan cinta, dia memperbanyak amal ibadah karena Allah dan karena Rasulullah.
Kalau yang disebut dengan cinta, dia tidak ada perasaan malas untuk melakukan ibadah karena Allah dan karena Rasulullah. Mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Satu waktu ketika melihat baginda Rasulullah makan, yaitu Sayyidina Imam Anas bin Malik, di antara sahabat besarnya baginda Rasulullah, maula Rasulullah, 15 tahun beliau berkhidmah kepada baginda Rasulullah. Di depan pintu Rasulullah selalu beliau ada. Di musim dinginkah atau di musim panasnya beliau selalu ada. Pagi, siang, sore dan malamnya beliau selalu ada, yaitu Sayyidina Imam Anas bin Malik. Mahabbah, rasa kecenderungan kepada baginda Rasulullah Muhammad, rasa cinta yang mendalam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu ketika baginda Rasulullah makan, yang beliau makan ikan asin, itu pun ikannya tersebut udah hampir punah. Beliau makan tidak seperti ini, tetapi beliau dekatkan makanan, kemudian beliau makan. Ketika itu Sayyidina Imam Anas bin Malik, ketika aku melihat baginda Rasulullah makan dengan seperti ini, mendekatkan piringnya, kemudian menaruh di mulut baginda Rasulullah yang mulia. Ketika itu aku tidak pernah makan berjauhan dengan nampan, karena aku cinta kepada baginda Rasulullah. Aku mengikuti cara makannya baginda Rasul Muhammad. Wallahi demi Allah, setelah aku melihat Rasulullah makan mendekati nampan di mulutnya, maka ketika itu aku tidak pernah makan berjauhan dengan nampan. Kita seringkali makan dengan berjauhan. Bahkan terkadang ini minuman dengan sedotan dengan jarak jauh. Masya Allah. Atau di antara kita ada bahkan makan permen atau makan kemudian dilempar, seperti itu. Apakah Rasulullah seperti itu? Adakah di antara kita yang seperti itu? Banyak. Makan kemudian dilempar, kemudian kita makan dilempar. Pecinta Rasulullah tidak seperti itu. Pecinta Rasulullah mengikuti bagaimana makannya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari, Imam Abu Ayyub Al-Ansari kala itu usianya cukup antara 70 atau 80 tahun. Ketika beliau menyiapkan makanan di hadapan baginda Rasulullah Muhammad, beliau tidak makan. Ada apa gerangan dalam hati Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari? Ada apa gerangan Rasulullah tidak makan? Ketika itu beliau bertanya, wasa'alan Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadisnya itu Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari bertanya, ya Rasulullah, malak la ta'kul? Ada apa engkau tidak makan makanan ini ya Rasulullah? Apa jawaban dari Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari? Wahai Abu Ayyub, aku mencium di situ bekas saum. Saum itu adalah bawang merah, bawang putih maksud saya. Baswal bawang merah. Aku mencium di situ bekas bawang putih. Aku tidak mau makan. Karena malaikat li'annal malaikata tata'adzabi. Karena malaikat merasa tersakiti kalau ada orang makan bawang putih. Ada orang makan bawang merah, malaikat tersakiti. Yang tadinya malaikat rahmah mendekati kita menjauh lantaran baunya bawang tersebut. Akhirnya baginda Rasulullah tidak makan. Rasulullah tidak makan, tetapi tidak mengatakan baik, tidak mengatakan buruk, tidak mengatakan aku tidak suka makanan tersebut. Ini lihat adab. Ketika kita tidak mau makan, jangan kita mengatakan saya tidak suka. Karena ketika ada orang mengatakan saya tidak suka makanan tersebut, berarti nilai nikmat yang Allah berikan kepada dia berkurang. Tuh lihat, cintanya Abu Ayyub Al-Ansari kepada baginda Rasulullah. Wallahi demi Allah, mulai saat ini aku tidak akan makan bawang putih. Mulai saat ini aku tidak makan bawang putih. Seumur hidupnya akhirnya Sayyidina Imam Abu Ayyub Al-Ansari tidak pernah makan bawang putih. Kenapa? Karena cinta. Karena tanda dalil betul-betul cinta kepada Allah. Min asyaddi dalil, ay asyaddu dalilan li mahabbatillah, sangat-sangat dalil yang paling tinggi cinta kepada Allah itu al-ittiba' bin Nabi Mustafa Muhammad. Karena betul-betul mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dan ada perasaan cinta.
Sayyidina Bilal, cinta beliau, cinta baginda Rasulullah, muadzinnya baginda Rasulullah, muadzin baginda Rasulullah. Yang pertama kali azan dalam syariatul Islam Sayyidina Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ini langgam seperti ini datang dari mimpi baginda Rasulullah, yang malaikat Jibril mengajarkan kepada baginda Rasulullah, ya Bilal, azanlah seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertahun-tahun beliau sebagai muadzin baginda Rasulullah. Tapi ketika baginda Rasulullah meninggal, beliau stop dari azan. Beliau tidak mau lagi azan di Al-Madinatul Munawwarah. Kenapa? Beliau rindu. Bagaimana ketika beliau berdiri di sampingnya ada baginda Rasul Muhammad. Selalu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah azan, di sampingnya ada baginda Rasul Muhammad. Setiap waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan subuhnya, setiap waktu azannya Sayyidina Bilal selalu diperdengarkan oleh baginda Rasul Muhammad, selalu didengar oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal baginda Rasulullah, beliau ke Syam, dakwah ke Syam, Syria. Beliau tidak kuat, saking rindu kepada baginda Rasulullah, dakwah. Dan bahkan sebagian mereka para sahabat, sebagiannya sepeninggal baginda Rasulullah dakwah. Ada yang ke Mesir, ada yang ke Sudan, ada yang ke Yaman, ada yang ke negeri-negeri lain. Semuanya berdakwah di jalan Allah, termasuk Sayyidina Bilal. Sudah cukup lama rupa-rupanya beliau belum sempat ke Al-Madinatul Munawwarah. Beliau dimimpikan oleh baginda Rasulullah, dimimpikan. Saking pecinta Rasulullah, dimimpikan oleh baginda Rasulullah. Sayyidina Bilal bin Rabah pecinta baginda Rasulullah dan masuk di dalam hatinya. Sudah lama beliau belum ke Al-Madinatul Munawwarah. Rasulullah langsung mengatakan, ya Bilal, malak hadza lima jafautani, ya Bilal, ada apa engkau melupakan aku? Terbangun Sayyidina Bilal, nangis. Kenapa cinta ke Rasulullah? Malam berikutnya baginda Rasulullah hadir lagi dalam mimpinya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ya Bilal, maju faktanya. Ya Bilal, ada apa engkau enggak datang ke aku? Lupakah engkau kepada aku ya Bilal? Bangun tidur lagi Sayyidina Bilal nangis, lebih histeris nangisnya lagi. Sampai keluarganya mengatakan, wahai ayah, ada apa gerangan? Kali ini tangisan kau lebih daripada sebelumnya. Aku mimpi Rasulullah. Aku ditegaskan oleh baginda Rasulullah, ya Bilal, apakah engkau melupakan aku? Sungguh, bagaimana mungkin aku melupakan Rasulullah? Ugal dia. Rasulullah adalah hatiku. Wa ra'si, Rasulullah adalah kekuatanku. Wa quwwati wa 'indati wa syiddati. Bagaimana mungkin aku melupakan Rasulullah? Persiapan menuju Madinah, mimpi lagi baginda Rasulullah. Besok aku harus ke Madinah. Siap. Sayyidina Bilal ke Al-Madinatul Munawwarah, saking cinta. Berada di pintu gerbang Madinah. Jamaah, kalau ada yang sudah berangkat haji dan umrah, ketika masuk pintu gerbang Madinah, perasaan kita tenang. Tumanina fil qalb, tenang. Boleh jadi di Madinah banyak orang tetapi tenang, syahdu. Kesyahduan yang tiada tara. Sayyidina Bilal masuk di pintu gerbang, tidak mampu untuk berjalan. Beliau berjalan dengan jalan, dalam istilah ngesot, beliau berjalan menuju kubur baginda Rasulullah Muhammad. Berada di depan kubur baginda Rasulullah. Ketika itu beliau langsung mencium dan memeluk kubur baginda Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tidak mengatakan, Bilal, engkau bid'ah. Sayyidina Umar tidak mengatakan, Bilal, engkau mencium kuburan, bid'ah. Sayyidina Utsman tidak pernah juga mengatakan, begitu juga Sayyidina Ali
sahabat-sahabat besar yang ada 10, tidak ada yang mengatakan ya Bilal engkau bid'ah. Dicium kubur baginda Rasulullah, dipeluk kubur baginda Rasulullah dengan namanya. Tidak ada sahabat yang mengatakan bid'ah. Ini hakikat cinta. Mana mungkin orang yang tidak cinta tidak bakal memeluk. Bagaimana ketika kita cinta, kangen kepada kedua orang tua kita, sudah lama tak berjumpa, kemudian berjumpa, pelukan yang mesra kita kepada kedua orang tua. Begitu juga Sayyidina Bilal. Sudah lama tidak berjumpa langsung dengan zahir baginda Rasulullah, dengan kubur baginda Rasulullah, dipeluk kuburnya dengan nangis yang luar biasa dahsyatnya. Datang ketika itu dalam satu riwayat waktu salat zuhur, mendekat Sayyidina Abu Bakar. Ya Bilal, gumbin nangis. Ya Bilal, azan. Ketika itu, ya Abu Quhafah, dikatakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, memang ana muadzinu Rasulillah, aku adalah muadzinnya Rasulullah. Tapi sekarang aku bukan muadzinnya Rasulullah. Sayyidina Umar datang yang kedua. Ya Bilal, azan. Kami rindu dengan azan engkau. Kami cinta engkau ya Bilal. Ditolak oleh Sayyidina Bilal. Sayyidina Utsman begitu juga, Sayyidina Ali begitu juga. Ini pembesar mereka para sahabat. Sahabat-sahabat yang paling istimewa di sisi baginda Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditolak oleh Sayyidina Bilal. Dalam kekhusyuan di hadapan kubur baginda Rasulullah, datang ketika itu Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, bertanya, ya Bilal, maukah engkau azan buat kami? Melihat Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, ingat akan kakeknya. Ya Allah, aku tahu di masa kecilnya Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain, dipeluknya Sayyidina Al-Hasan dan Al-Husain oleh Rasulullah, dan bahkan ngompolnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Al-Husain di atas perut baginda Rasulullah. Aku tahu ketika Rasulullah memanjakan Sayyidina Hasan dan Al-Husain di atas perutnya baginda Rasulullah, ngompol. Kemudian ketika itu mau diambil oleh Sayyidina Bilal, apa kata baginda Rasulullah? La ya Bilal, ketika engkau ngambil anakku ini berarti engkau menyakitinya. Dibiarkan ngompolnya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain di atas perut baginda Rasulullah. Cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Hasan dan Al-Husain, ingat seperti itu. Nangis Sayyidina Bilal. Nah, ya Sayyidina, kalau begitu jadinya demi engkau berdua aku ada. Ketika itu rasa cinta, mahabbah yang bergemuruh di dalam hati Sayyidina Bilal. Sahabat besar ditolak, tapi lantaran Sayyidina Hasan dan Al-Husain, darah dagingnya baginda Rasulullah, raihanatul jannah fil jannah, syababu ahli jannah fil jannah, pimpinan pemuda kelak di dalam surga, yaitu Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain sayyidu syababi ahli jannah fil jannah, raihanatu Rasulillah, kegembiraannya baginda Rasulullah. Rasulullah ketika capek dalam berdakwah, melihat Sayyidina Hasan dan Al-Husain, hilang capek dakwahnya Rasulullah. Azan Sayyidina Bilal, sebagaimana dahulu pernah diajarkan azannya oleh baginda Rasulullah, sedikit pun beliau tidak melupakan langgam-langgamnya Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis Sayyidina Bilal. Dulu aku azan, di sampingku ada Rasulullah, tapi sekarang tidak ada baginda Rasulullah. Nangis. Lihat betapa cinta Sayyidina Bilal. Asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang ada di Madinah, yang ada di Masjid Madinah, semuanya nangis. Mereka menganggap bahwa di sampingnya ada Sayyidina Rasulullah. Karena dahulu mereka mendengar azannya Sayyidina Bilal, langsung didengar oleh telinganya baginda Rasulullah. Seluruh yang ada di masjid ketika itu nangis. Ingat akan Rasulullah.
asyhadu an la ilaha illallah. Semakin nangis jamaah yang ada di Madinah. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, ketika itu dhajjatil Madinah, kota Al-Madinah, Masjid Madinah ketika itu terdengar suara isak tangis yang luar biasa dahsyat. Bahkan yang ada di luar seluruhnya terhenti aktivitas kegiatannya. Sampai ketika yang ada di rumah-rumah Al-Madinatul Munawwarah, orang yang sakit langsung bergegas untuk ke Masjid Nabawi. Mereka mengatakan, ahyun Rasulullah, apakah Rasulullah hidup lagi? Ya Allah, Rasulullah hidup lagi, Rasulullah hidup lagi. Mereka yang ada di dalam keadaan sakit, yang sudah lumpuh, datang ke Masjid Nabawi. Apakah Rasulullah hidup lagi? Ini dahulu suara adzan, sampingnya ada Rasulullah. Mereka langsung bergegas ke Masjid Al-Madinatul Munawwarah. Ketika itu yang ada di pasar semuanya datang ke masjid tanpa terkecuali. Mereka mengira Rasulullah hidup kembali. Saking cinta, saking cinta. Karena adzan Sayyidina Bilal, asyhadu anna Muhammad, gak mampu untuk mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpotong adzan Sayyidina Bilal, asyhadu anna Muhammad, baru asyhadu anna Muhammad. Nangis beliau dengan isak tangis yang sangat luar biasa. Sahabat Rasulullah semuanya pun ikut nangis dengan dahsyatnya pula. Bercahaya Madinah dengan adzannya Sayyidina Bilal, dengan rantaran mahabbah bi Rasulillah. Beliau ulangi lagi dengan suara tangisan yang sangat dahsyat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nangis. Bisa ketika itu dalam riwayat hadis, masing-masing mereka para sahabat mengelap air matanya sendiri dengan banyak. Jenggot mereka para sahabat yang tebal penuh dengan air matanya, saking derasnya air mata yang mereka keluarkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah hakikat pecinta. Hakikat pecinta. Barang siapa yang mimpi aku, dia bisa melihat aku secara langsung. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak mampu untuk menyerupai diriku. Kita mimpi ulama bisa jadi diserupai oleh jin, bisa. Kita mimpi wali bisa diserupai dengan jin. Kita mimpi ini dan itu bisa diserupai dengan jin. Tapi Rasulullah, fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak mampu untuk menyerupai diriku, ucapanku, tingkah lakuku, itu setan tidak mampu. Jadi dalam kandungan hadis tersebut, man ra'ani faqad ra'ani fil yaqadzah, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadzah. Barang siapa yang mampu melihat aku dalam mimpi, dia bisa melihat aku secara terang-terangan. Minimal seorang muslim an yusfiya qalbah, dia selalu mensucikan hatinya. Kita di seorang muslim, kerjaan kita setiap hari bersihin hati. Tidak ada jengkel sama orang, tidak ada dendam, tidak ada hasud, tidak ada sombong, tidak ada mau menang sendiri, tidak malas melakukan ibadah, sayang kepada sesama, apalagi sesama muslim, apalagi muslim satu kerjaan dengan kita, apalagi dia guru kita, ulama kita, lebih kita sayangi lagi. Semakin kita menyayangi umat baginda Rasulullah, tanda kita cinta kepada baginda Rasulullah, karena itu adalah umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita sudah mulai membersihkan diri, terus kita masuk dalam al-ijtihadu fil ibadah, memaksimalkan ijtihad dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan menyibukkan diri hanya untuk Allah dan baginda Rasulullah. Ketika itu
tidak ada hal yang mustahil buat dia mimpi baginda Rasulullah.